Selama Sandi tinggal di rumah kedua orang tua Ima, Sandi banyak menghabiskan waktu untuk membantu Ima dan juga keluarganya. Hal itu membuat Ima dan keluarganya sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya sebentar saja. Karena setelah beberapa hari menginap di rumah kedua orang tua Ima, akhirnya Sandi pun pamit untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Setelah kepergian Sandi, Ima dan keluarganya menjalani hari-harinya sama seperti sebelumnya. Sesekali Ima membantu kedua orang tuanya berkebun ataupun menemani ibunya ketika dipanggil oleh para tetangga untuk memasak ketika ada acara mereka. Karena ibu Ima terkenal sangat pandai memasak di desa mereka. Setelah melalui semua ujian di masa kehamilannya, kini tibalah di mana Ima dan orang tuanya menyambut kelahiran bayinya. Saat itu, Ima melahirkan tanpa kehadiran seorang suami, yaitu Hasan. Hasan tak pernah datang untuk mengunjungi Ima. Bahkan ketika Ima melahirkan anak mereka pun, Hasan tak punya waktu untuk kembali melihat kelahiran anaknya. Hanya kedua orang tua Hasan yang ikut menyaksikan kehadiran cucu mereka. Senyum kebahagiaan terlihat di wajah Ima dan semua orang ketika melihat bayi mungil yang sangat tampan yang diberi nama Adli, lahir dari rahim Ima. "Anakku," kata Ima penuh haru. Kedua orang tua Ima dan juga kedua orang tua Hasan pun saling bergantian menggendong bayi Ima. "Oh, cucu nenek, kamu sangat tampan seperti ayahmu, nak. Semoga kelak setelah dewasa, kamu juga menjadi orang yang sukses seperti ayahmu. Semoga kehidupanmu mengikuti ayahmu, bukan yang lain ya sayang," kata ibu Hasan sambil menggendong Adli. Ima terdiam, sementara kedua orang tua Ima hanya menggelengkan kepalanya mendengar perkataan ibu Hasan. Setelah itu kini ibu Ima yang menggendong bayi Ima. "Cucu nenek yang solih, semoga hidupmu selalu bahagia dan semoga di setiap langkahmu selalu diberkahi Tuhan," kata ibu Ima sambil membelai cucunya. Hari demi hari, bulan berganti bulan. Kini anak Ima Adli kecil sudah berusia 1 tahun. Namun Adli belum pernah melihat ayahnya. Ataupun sebaliknya, ayahnya Hasan tidak pernah pulang walaupun hanya sekedar untuk melihat anaknya. Jangankan pulang untuk melihat anaknya, mengirimkan sesuatu kepada anaknya saja, Hasan tidak pernah melakukannya. Di saat itu, Ima memutuskan untuk kembali mengajukan gugatan cerai atas Hasan. Ima meminta restu kepada kedua orang tuanya karena dia sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan itu. Kedua orang tua Ima yang merasa kasihan kepada Ima kembali mengantar Ima ke pengadilan. Namun di saat Ima mengurus perceraiannya, gosip yang tidak menyenangkan kembali terdengar di desa mereka. Berita tentang keputusan Ima untuk bercerai dengan Hasan karena keinginan orang tua Ima, yaitu karena keinginan orang tuanya untuk menikahkan Ima kembali dengan Sandi. Entah bagaimana hal itu terjadi, namun berita itu lagi-lagi membuat Ima dan keluarganya sangat bersedih. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang aku pikirkan selama ini itu benar. Mereka sengaja memisahkan Ima dengan Hasan
karena ingin menikahkan Ima dengan anak sahabat mereka, kata Ibu Hasan ketika mendengar kabar gugatan cerai Ima di pengadilan. Kedua orang tua Hasan tidak tinggal diam. Mereka pun mengajukan banding atas gugatan Ima terhadap Hasan. Namun mereka tidak bisa memenangkan perkara itu karena alasan gugatan Ima dan semua bukti begitu kuat pada Ima. Semua saksi pun berpihak kepada Ima. Semua saksi dengan tegas mengatakan di depan semua hakim bahwa selama Ima menikah dengan Hasan, Ima seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Hasan. Bahkan sebagai seorang suami, Hasan tidak pernah melakukan kewajibannya. Hasan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Ima selama bertahun-tahun. Jadi pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Ima. Ima dan Hasan resmi bercerai secara hukum. Setelah semua urusan perceraian Ima selesai, kedua orang tua Ima mengalami kesulitan ekonomi. Tak lagi ada yang memanggil ibu Ima untuk memasak. Kebun ayahnya pun gagal panen. Ima pun berpikir bagaimana caranya agar dia bisa membantu ekonomi orang tuanya. Saat malam hari tanpa sengaja, Ima yang sedang menggendong anaknya melihat kedua orang tuanya sedang duduk termenung. Ima sangat mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh orang tuanya. Saat itu Ima kemudian bertekad untuk mencari pekerjaan apapun itu, asalkan bisa menghasilkan uang. Secara diam-diam, Ima mencari informasi tentang pekerjaan apapun yang ada di desa itu, entah itu buruh tani ataupun yang lainnya, melalui teman-temannya. Suatu hari, Ibu Ima bertemu dengan salah satu teman Ima, dan teman Ima menceritakan kepada Ibu Ima tentang niat Ima untuk mencari pekerjaan. Hal itu membuat Ibu Ima terkejut, karena dia tidak menyangka Ima berniat untuk mencari pekerjaan hanya untuk membantu ekonomi mereka. Sesampainya di rumah, Ibu Ima langsung menceritakan apa yang diceritakan oleh teman Ima kepada suaminya. Suaminya pun terlihat sedih. Setelah itu, Ibu Ima menemui Ima dan melarangnya untuk bekerja. Keesokan harinya, tamu yang tak pernah diduga datang ke rumah orang tua Ima, yaitu sahabat kedua orang tua Ima, atau ibu dan ayah dari Sandi, datang untuk menemui mereka. Karena merasa kasihan kepada sahabatnya, terlebih kepada Ima dan juga anaknya, sahabat ibu Ima mengajak Ima untuk ikut bersamanya. Biarkan Ima ikut bersama dengan kami, biarkan dia tinggal bersama kami di sana. Siapa tahu di sana dia bisa bekerja, kata Ibu Sandi. Ibu Ima kemudian berkata, tapi bagaimana dengan anaknya? Ibu Sandi tersenyum. Biarkan anaknya ikut bersama dengannya. Di saat Ima pergi bekerja, aku bisa menjaganya. Ibu dan ayah Ima pun sepertinya sangat keberatan untuk berpisah dengan cucunya. Tetapi, aku tidak bisa berpisah dari cucuku. Begini saja, jika Ima mau, biarkan saja Ima yang pergi tanpa membawa anaknya. Biarkan anaknya tetap bersamaku.
Ima terdiam. Ibu Sandi lalu berkata, "Nak Ima, jika kamu merasa rindu dengan anakmu, kamu bisa sesekali datang ke sini untuk melihat anakmu. Lagi pula, jarak di desa ini dan di tempat tante tidak terlalu jauh, nak. Hanya 1 jam saja. Jika kamu merasa rindu, siapapun bisa mengantarmu ke sini, sayang." Setelah berpikir sehari semalam, akhirnya Ima pun menyetujui hal itu demi membantu orang tuanya. Keesokan harinya, tibalah saatnya Ima pergi meninggalkan anak dan juga orang tuanya. Meskipun terasa begitu berat, namun Ima lakukan semua itu demi keluarganya. Kurang lebih setahun, Ima tinggal di rumah kedua orang tua Sandi. Dan setiap Ima merasa rindu dengan anaknya, Ima selalu pulang, atau orang tua Ima yang datang mengunjunginya. Ketika Ima menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan cobaan itu, orang tua Ima tiba-tiba mendapatkan kabar dari keluarganya yang berada di luar provinsi. Ima dipanggil untuk bekerja di sana dengan gaji yang lumayan setiap bulannya. Daripada Ima tinggal di sana, jauh juga dengan anaknya, tetapi dengan gaji kecil, lebih baik Ima tinggal di sini. Gajinya juga lumayan. Kalau masalah rindu dengan anaknya, itu tidak jadi masalah. Sekarang kan sudah ada telepon. Setiap kali Ima rindu dengan anaknya, Ima bisa menelpon anaknya kan? Kata Tante Ima kepada orang tua Ima. Ayah dan ibu Ima tak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Dia harus membicarakan masalah itu dengan keluarganya yang lain, terutama keputusan Ima.